melakukan penelitian unggulan, penelitian pengembangan keguguran tinggi. Nah, ini proses pengeringan kopi untuk pembuatan bioaktivator. Nanti saya kasih konsep program produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat untuk tahun 2021 itu berjudul produksi bioaktivator dan biourin fermentasi trichoderma dari limbah kotoran sapi untuk nutrisi hidroponik kangkung khas Lombok. Program ini didukung oleh mitra dari kelompok tani ternak Putra Gembala dan kelompok tani Harapan 2 yang ada di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Bogor Barat. Untuk kegiatan ini yang pertama kali dikerjakan adalah membuat larutan induk trichoderma yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi Fakultas Pertanian Semarang. Setelah larutan induk ini jadi, maka mempersiapkan substrat daun kopi sebagai bahan pembawa dari bioaktivator dan juga mempersiapkan biurin. Untuk kegiatan pembuatan bioaktivator dan biurin itu dikerjakan bersama mitra di kelompok tani ternak Putra Gembala, yaitu dengan cara larutan induk digunakan untuk fermentasi bioaktivator. Itu dikerjakan oleh mitra. Kemudian demikian juga biurin itu dikerjakan oleh mitra bersama mitra dengan cara mengumpulkan urin sapi, kemudian dilakukan aerasi untuk menghilangkan kadar amonia yang tinggi. Selanjutnya dilakukan fermentasi dengan trichoderma. Nah, setelah kedua nutrisi ini selesai, maka untuk kelompok tani Harapan 2 itu mengerjakan atau pembuatan greenhouse yang ada di Dusun Penyangger. Jadi greenhouse digunakan itu seluas 2 are, menggunakan struktur baja ringan, kemudian dengan atap plastik UV dan menggunakan insect net atau paranet. Nah, kemudian untuk media tanam itu digunakan paralon. Nah, setiap paralon yang panjangnya 4 meter itu dibuatkan lubang untuk penanaman. Itu ada dengan jarak 20 ada sekitar 10 lubang untuk tanaman. Kemudian setiap paralon itu sudah, Pak, dimasukkan air itu sebanyak 20 liter ya, dengan bionutrisi ya, atau sering disebut dengan bionutrisi BB mix itu 5 ml bioaktivator dan 5 ml biurin untuk per liter air. Kemudian sebagai media tanam itu digunakan gelas plastik yang berisi gabus ya sebagai media tanamnya. Kemudian sebelumnya benih kangkung yang digunakan adalah kangkung lombok, itu dikecambahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah berumur 3 hari itu dipindahkan ke media tanam. Kemudian untuk setelah 3 minggu maka dilakukan penambahan bionutrisi yaitu sebanyak itu masing-masing 10 ml bioaktivator dan biurin ke dalam 1 liter air. Nah, untuk memacu pertumbuhan dari kangkung hidroponik ini. Nah, setelah 30 hari maka kangkung siap untuk dipanen. Nah, kangkung hidroponik ini lebih segar, kemudian higienis, kemudian harganya juga bersaing di pasaran.
Nah, sehingga diharapkan dengan adanya kangkung hidroponik organik ini dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok tani. Terima kasih, itu yang dapat kami informasikan. Kami dari tim pelaksana program PTDM yang didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini untuk produk bioteknologi berupa bioaktivator dan biourin sebagai bionutrisi untuk hidroponik kangkung. Nah, di belakang ini greenhouse yang kami buat 2 are dengan dibuat dari struktur baja ringan, kemudian atapnya dari plastik UV dan dindingnya dari insect net. Nah, untuk fasilitas medianya kami menggunakan paralon yang 3 inci yang setiap satu paralon itu ada 20 lubang tanam organik. Nah, ini untuk 11 are kami membutuhkan kira-kira 50 sampai 75 paralon. Nah, kemudian dilengkapi dengan tower tandon untuk bionutrisi, nanti akan dialirkan ke masing-masing paralon sebagai nutrisi. Nah, setiap paralon itu nanti berisi sekitar 20 liter dengan sekitar 200 ml bionutrisi, yaitu masing-masing 5 mili untuk per liter air untuk bioaktivator dan 5 mili biourin untuk per liter. Nah, sehingga kami memerlukan sekitar 200 ml per 20 liter air untuk setiap paralonnya. Nah, dengan harapan bahwa hasil dari kangkung organik ini, kangkung hidroponik ini nanti menghasilkan kangkung yang segar, kangkung yang higienitasnya tinggi, dan akan masuk ke pasar-pasar modern, misalnya ke Alfamart misalnya. Dan kami ini didampingi oleh ketua kelompok yang akan sebagai mitra pelaksana di lapangan. Nah, mudah-mudahan program ini akan bermanfaat untuk kelompok Harapan 2 selanjutnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tim pelaksana. Semoga program PTDM ini dapat berjalan dengan lancar, dapat bermanfaat untuk kelompok tani Harapan 2. Terima kasih. Program ini didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya Niluputu Nina Sriwarsini, salah satu anggota dari PTDM yang didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan judul Produksi Bioaktivator dan Biourin Fermentasi Trichoderma dari Limbah Kotoran Sapi untuk Nutrisi Hidroponik Kangkung khas Pulau Lombok. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari larutan induk bioaktivator dengan isolat Trichoderma Profesor Imade Sudanta. Proses pertama yang dilakukan adalah pemurnian melalui dengan menggunakan media water agar. Setelah dimurnikan, kemudian dilanjutkan ke proses perbanyakan isolat dengan media PDA atau potato dextrose agar. Kemudian setelah 2 minggu, spora dari masing-masing isolat ini bisa dipanen dan dibuat menjadi suspensi untuk larutan induk tersebut dengan cara melarutkan sporanya ke dalam 1 liter Aquades. Setelah dilarutkan dengan 1 liter Aquades dengan kerapatan spora 10⁻⁷, kemudian dilakukan fermentasi dengan urin, barulah bisa menjadi bioaktivator dan biourin Trichoderma.